Para pecinta horor, selamat datang di cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Kali ini, kita akan membahas kisah dari sebuah kuburan yang menyimpan rahasia gelap dan teror yang tak terbayangkan. Siap-siap untuk merasakan kengerian yang nyata. Mari kita mulai. Bapak Rudi telah bekerja sebagai penjaga makam di desa kecil itu selama lebih dari 3 dekade. Di usianya yang sudah menapaki kepala 6, ia masih terlihat bugar dan kuat. Setiap hari, ia dengan setia menjalankan tugasnya, menjaga, membersihkan, dan merawat setiap makam yang ada di sana. Bagi Bapak Rudi, pemakaman bukanlah tempat yang menyeramkan. Ia melihatnya sebagai tempat peristirahatan terakhir, penuh dengan kisah dan kenangan dari orang-orang yang telah tiada. Namun, di antara ratusan makam yang ia jaga, ada satu makam yang selalu membuatnya merasa tak nyaman. Makam itu terletak di sudut paling terpencil dari kompleks pemakaman. Tidak ada nisan, tidak ada tanda, hanya gundukan tanah yang sederhana, ditumbuhi rumput liar yang seolah-olah sengaja dibiarkan tumbuh. Setiap kali melewati makam itu, Bapak Rudi selalu merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya, meskipun siang hari begitu terik. Suatu hari, saat sedang membersihkan area sekitar makam tanpa nama itu, Bapak Rudi merasakan sesuatu yang aneh. Cangkul yang ia gunakan untuk merapikan tanah, mendadak menghantam sesuatu yang keras di bawah permukaan. Rasa penasaran pun mengusik hatinya. Dengan perlahan, ia menggali lebih dalam, hati-hati agar tidak merusak apapun yang ada di bawah tanah. Lama-kelamaan, terlihatlah sebuah peti kecil, usang dan rapuh. Peti itu sepertinya telah lama terkubur, ditinggalkan dan dilupakan oleh waktu. Bapak Rudi berhenti sejenak, memandangi peti tersebut dengan alis berkerut. Tidak biasanya ada peti terkubur begitu saja di dekat makam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencoba membuka peti itu, namun engselnya sudah berkarat dan sulit dibuka. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan peti tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi, perasaan tidak enak terus menghantuinya sepanjang hari. Pikiran tentang peti itu tak kunjung hilang dari benaknya, membuatnya gelisah dan tidak tenang. Malam itu, setelah selesai makan malam, Bapak Rudi duduk di teras rumahnya sambil menghisap rokok kretek. Ia menatap langit yang gelap, hanya dihiasi beberapa bintang. Suasana desa yang tenang dan damai seharusnya membuatnya merasa nyaman, namun bayangan peti kecil itu terus menghantui pikirannya. Bu Rini, istrinya, menyadari kegelisahan sang suami. Wanita parubaya itu mendekat dan duduk di samping Pak Rudi. "Ada apa, Pak? Kok dari tadi melamun saja?" tanyanya dengan lembut. Bapak Rudi terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Bu, hari ini aku menemukan sesuatu di pemakaman," jawabnya pelan, seolah takut kata-katanya akan mengundang sesuatu yang tak diinginkan. Bu Rini mengernyitkan dahi. "Apa yang kau temukan, Pak? Apakah itu sesuatu yang buruk?" Pak Rudi menghela napas dalam-dalam. "Aku menemukan peti kecil terkubur di dekat makam tanpa nama itu. Peti itu sudah tua dan rapuh. Aku tidak tahu apa isinya, tapi rasanya ada sesuatu yang aneh." Bu Rini menggigit bibirnya, wajahnya terlihat cemas. "Pak, kita sudah lama tinggal di desa ini. Kau tahu, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu. Apa kau ingat cerita orang-orang tua tentang tempat itu?" "Iya, aku ingat," jawab Pak Rudi dengan suara serak. "Mereka bilang ada anak kecil yang dikubur di sana tanpa nama." "Tapi kenapa tanpa nama? Siapa orang tuanya? Mengapa tidak ada yang menjaga makam itu?" Bu Rini menundukkan kepalanya, seolah mencari jawaban di dalam pikirannya. Mungkin anak itu meninggal karena sesuatu yang tidak ingin diingat oleh keluarganya. Bisa saja ia sakit parah atau meninggal secara tragis. Tapi Pak, kita tidak perlu tahu semua jawabannya. Biarkan makam itu tetap seperti apa adanya." Pak Rudi terdiam, mencoba mencerna kata-kata istrinya. Ia tahu Bu Rini benar, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorong untuk mencari tahu lebih banyak. Perasaan gelisah itu tak kunjung hilang, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam tanah yang dingin dan gelap. Malam itu, Bapak Rudi tidur dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia berusaha menenangkan pikirannya, namun rasa penasaran yang mendalam terus mengusik. Saat ia akhirnya terlelap, mimpi aneh pun datang menghampirinya. Dalam mimpinya, ia kembali berada di pemakaman. Langit mendung, dan kabut tebal menyelimuti seluruh area.
Bapak Rudi berjalan perlahan menuju makam tanpa nama itu. Namun kali ini, makam itu tidak lagi kosong. Di sana, berdiri seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, dan kulitnya pucat seperti tak pernah terkena sinar matahari. Anak itu menatapnya dengan mata besar yang kosong, tanpa ekspresi. Bapak Rudi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah tertarik ke tanah. Anak itu mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat. Bibirnya yang pecah-pecah terbuka, dan dari mulutnya keluar suara yang lirih namun penuh dengan kesedihan. "Pak, tolong saya." Suara itu terdengar seperti bisikan halus, tetapi juga seperti teriakan yang menyayat hati. Bapak Rudi mencoba untuk berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap anak itu dengan perasaan takut yang semakin menghimpit. Anak itu mengulurkan tangan kecilnya, seolah meminta bantuan. Tetapi sebelum Bapak Rudi bisa merespons, tanah di bawah mereka mulai retak dan merekah. Dari retakan itu, keluar tangan-tangan lain, tangan-tangan kecil yang penuh dengan luka dan darah. Mereka meraih kaki Bapak Rudi, menariknya ke dalam tanah yang dingin. Bapak Rudi terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdegup kencang, seolah ingin meledak dari dalam dada. Ia duduk tegak di tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri. Di sampingnya, Bu Rini terbangun, terlihat cemas. "Ada apa, Pak? Mimpi buruk lagi?" tanya Bu Rini dengan nada khawatir. Bapak Rudi mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia mengusap wajahnya yang basah dengan tangan gemetar. "Bu, anak itu, dia muncul lagi dalam mimpiku," katanya pelan, suaranya bergetar. Bu Rini meraih tangan suaminya, mencoba menenangkannya. "Pak, itu hanya mimpi. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin karena kau terlalu lelah atau terlalu banyak memikirkan makam itu." Namun, Bapak Rudi tahu bahwa mimpi itu lebih dari sekadar permainan pikiran. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang berusaha berkomunikasi dengannya dari balik alam sadar. Ia mencoba untuk tidur kembali, tetapi bayangan anak itu terus muncul setiap kali ia memejamkan mata. Pagi harinya, Bapak Rudi merasa lelah dan tidak bersemangat. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya yang cekung menunjukkan bahwa ia tidak mendapatkan tidur yang cukup. Meskipun begitu, ia tetap berangkat ke pemakaman, menjalankan tugasnya seperti biasa. Saat tiba di sana, ia langsung menuju makam tanpa nama itu. Peti kecil yang ditemukannya kemarin masih ada di sana, tersembunyi di balik gundukan tanah. Bapak Rudi berdiri di depan makam itu, memandangi peti dengan perasaan campur aduk. "Siapa kau sebenarnya?" gumamnya pelan, seolah bertanya kepada makam itu. "Apa yang kau inginkan dariku?" Tentu saja, tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai layu. Bapak Rudi menghela napas, merasa bahwa ia tidak bisa terus-menerus dikejar oleh rasa penasaran ini. Pada sore harinya, setelah selesai bekerja, Bapak Rudi memutuskan untuk menemui Pak Darto. Seorang teman lamanya, yang juga bekerja sebagai penjaga makam di desa sebelah. Mereka sudah lama saling kenal dan sering berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa. Suasana di warung kopi itu biasanya hangat, dengan kerumunan orang desa yang sibuk bercerita tentang aktivitas sehari-hari mereka. Namun, bagi Bapak Rudi, hari itu terasa berbeda. Kepalanya berat dan hatinya penuh dengan kecemasan. Ketika ia duduk di meja dan menyapa Pak Darto, sahabat lamanya itu tampak menyadari keseriusan suasana hati Bapak Rudi. "Selamat sore Rudi. Ada yang bisa kubantu?" tanya Pak Darto sambil menyeduh kopi hitam di hadapan mereka. Bapak Rudi menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap cangkir kopi yang disajikan di depan matanya tanpa benar-benar melihatnya. "Pak Darto, aku merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang kutemukan di pemakaman." Pak Darto mengangkat alisnya, menyandarkan tubuh ke belakang dengan tatapan penuh perhatian. "Oh, apa yang kau temukan?" Bapak Rudi menarik napas panjang, kemudian mulai menceritakan temuannya. "Aku menemukan sebuah peti kecil di makam tanpa nama di sudut pemakaman. Sepertinya peti itu sudah lama terkubur. Dan sejak aku menemukannya, aku terus dihantui mimpi tentang anak kecil yang meminta tolong." Pak Darto mengerutkan dahi, menatap Bapak Rudi dengan penuh rasa ingin tahu. "Mimpi?
Apakah anak itu tampak nyata dalam mimpimu? Ya, sangat nyata, jawab Bapak Rudi. Anak itu terlihat sakit dan penuh dengan luka. Ia terus meminta tolong, dan setiap kali aku mencoba mendekat, ada sesuatu yang menarikku ke dalam tanah. Pak Darto menghisap kopi hitamnya, matanya tidak pernah lepas dari wajah Bapak Rudi. Rudi, ada baiknya kau tahu bahwa beberapa makam yang tidak terawat atau memiliki sejarah gelap, seringkali menjadi tempat bagi arwah yang tidak tenang. Mereka mungkin merasa terabaikan atau terlupakan, dan itulah sebabnya mereka mungkin mencoba berkomunikasi dengan orang hidup. Bapak Rudi mengangguk pelan, mendengarkan dengan seksama. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku merasa tertekan oleh rasa penasaran dan ketidakpastian ini. Pak Darto menatap Bapak Rudi dengan serius. Kau perlu mencari tahu lebih banyak tentang siapa anak itu, dan mengapa makamnya tidak ada namanya. Terkadang, dengan mengetahui cerita di balik makam tersebut, kita bisa memberikan kedamaian bagi arwah yang tersisa. Bagaimana caranya? Bapak Rudi bertanya dengan nada putus asa. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Darto tersenyum tipis, seolah memahami kebingungan temannya. Mulailah dengan bertanya kepada penduduk desa yang lebih tua, atau mencari catatan lama yang mungkin mencatat kejadian-kejadian di masa lalu. Terkadang, informasi yang kita butuhkan ada di tempat yang tak terduga. Bapak Rudi merasa sedikit terhibur dengan saran Pak Darto. Baiklah, aku akan mencoba. Terima kasih atas nasihatnya. Jangan terlalu memaksakan diri Rudi, Pak Darto menambahkan. Kadang-kadang, kita perlu berhati-hati ketika menggali sesuatu yang mungkin tidak ingin kita temui. Bapak Rudi mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Setelah berbincang lebih lanjut, mereka berpisah, dan Bapak Rudi kembali ke rumahnya. Ia merasa sedikit lebih tenang, namun masih diselimuti oleh rasa penasaran yang mendalam. Keesokan harinya, Bapak Rudi memulai pencariannya. Pagi itu, ia mengunjungi rumah seorang kakek tua. Pak Sumadi, yang dikenal sebagai salah satu orang tua desa yang banyak mengetahui sejarah lama. Dengan penuh hormat, Bapak Rudi mengetuk pintu rumah Pak Sumadi, dan menunggu dengan sabar sampai tuan rumah membukanya. Pak Sumadi, yang kini sudah sangat tua dengan rambut putih dan keriput di wajahnya, menyambut Bapak Rudi dengan senyuman ramah. Selamat pagi Rudi. Ada yang bisa kubantu? Bapak Rudi menjelaskan situasinya, dan meminta Pak Sumadi untuk menceritakan apapun yang ia tahu tentang makam tanpa nama di pemakaman. Pak Sumadi memandang Bapak Rudi dengan tatapan serius, seolah berpikir keras. Ah, makam itu. Pak Sumadi mulai, suaranya serak dan penuh dengan pengalaman. Dulu, ketika aku masih muda, ada sebuah tragedi yang melanda desa ini. Seorang bayi yang sangat sakit dikuburkan di sana. Keluarganya sangat miskin dan tidak mampu membayar untuk pemakaman yang layak. Mereka menguburkan anaknya tanpa nama karena mereka merasa sangat tertekan dan putus asa. Bapak Rudi mendengarkan dengan seksama, merasakan jantungnya berdegup kencang. Kenapa tidak ada nisan atau tanda lain? Pak Sumadi menggelengkan kepala. Pada masa itu, keluarga si bayi memang sangat miskin. Mereka tidak mampu membuat nisan atau tanda apapun. Mereka bahkan takut untuk melibatkan orang lain dalam tragedi mereka. Jadi mereka memilih untuk menguburkan anak mereka di tempat yang tersembunyi, tanpa memberitahu siapapun. Bapak Rudi merasa hatinya hancur mendengar cerita itu. Jadi, anak itu memang mengalami penderitaan yang mendalam. Mungkin itulah sebabnya ia terus menghantuiku. Pak Sumadi menatap Bapak Rudi dengan penuh belas kasihan. Rudi, arwah yang tidak tenang memang seringkali mencari cara untuk mendapatkan perhatian. Mereka mungkin merasa terabaikan atau terlupakan. Jika kau benar-benar ingin membantu, cobalah untuk memberikan doa, atau ritual sederhana untuk mengenang mereka. Bapak Rudi mengangguk, menyadari betapa pentingnya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada arwah yang tidak tenang. Terima kasih atas informasinya Pak Sumadi. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Dengan pikiran yang penuh dengan informasi baru dan perasaan campur aduk, Bapak Rudi kembali ke rumahnya. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, menulis catatan tentang apa yang telah ia pelajari. Dengan penuh tekad, ia berencana untuk mengadakan sebuah doa untuk arwah tersebut. Berharap bahwa dengan cara ini, ia bisa memberikan kedamaian bagi anak kecil yang terus menghantuinya dalam mimpi.
Keesokan harinya, Bapak Rudi memulai persiapan untuk doa yang akan dilakukannya di pemakaman. Ia membeli beberapa bahan untuk sesajen sederhana, seperangkat lilin, bunga segar, dan beberapa buah-buahan yang dianggap sebagai persembahan. Sambil berbelanja, pikirannya tidak pernah lepas dari perasaan berat yang mengganggu dirinya sejak penemuan peti kecil itu. Di rumah, Bu Rini menatap suaminya dengan prihatin saat melihat persiapannya. "Pak, kau benar-benar yakin ingin melakukan ini?" tanyanya, sambil merapikan lilin dan bunga yang sudah diatur di meja. "Iya Bu," jawab Bapak Rudi dengan tekad. "Aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kedamaian bagi arwah anak kecil itu. Aku tidak bisa terus-menerus dihantui oleh perasaan ini." Bu Rini menghela napas, lalu mendekati suaminya. "Kalau begitu, aku akan mendampingimu. Kita bisa melakukan ini bersama. Semoga arwah itu menemukan kedamaian, dan kita semua bisa merasa lebih tenang." Dengan persetujuan Bu Rini, Bapak Rudi merasa sedikit lebih tenang. Mereka berdua kemudian menuju pemakaman dengan persiapan yang telah mereka bawa. Langit sore sudah mulai gelap, dan suasana di pemakaman terasa semakin mencekam dengan kabut tipis yang mulai turun. Saat mereka tiba di pemakaman, suasana sekitar terasa sangat berbeda dari biasanya. Keheningan malam yang pekat seolah menambah ketegangan. Bapak Rudi dan Bu Rini menata lilin, bunga, dan buah-buahan di depan makam tanpa nama. Mereka duduk bersila di tanah, memulai doa dengan penuh konsentrasi. Bapak Rudi membaca doa dengan suara lembut namun penuh harap. "Ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk memberikan kedamaian bagi arwah yang tidak tenang di makam ini. Semoga anak kecil yang telah lama terabaikan ini menemukan tempat yang damai di sisimu. Ampunilah segala dosa dan penderitaannya." Bu Rini mengikutinya dengan doa yang penuh keikhlasan. "Kami memohon agar arwah ini tidak lagi merasakan kesedihan dan kepedihan. Semoga cahayamu menerangi jalan arwah ini menuju kedamaian." Seiring dengan doa mereka, lilin-lilin mulai menyala, menerangi area sekitar dengan cahaya yang lembut. Bau bunga segar dan buah-buahan mengisi udara, menciptakan suasana yang seolah-olah lebih sakral. Namun, semakin lama, suasana di sekitar makam terasa semakin dingin. Bapak Rudi merasakan getaran di seluruh tubuhnya, dan Bu Rini tampak gelisah. Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang, memadamkan beberapa lilin. Cahaya bulan yang pucat menggantikan cahaya lilin, menambah suasana mencekam. Bapak Rudi berusaha menyalakan kembali lilin-lilin yang padam, tetapi angin seolah sengaja meniupnya lagi. "Pak, ada yang aneh," Bu Rini berbisik, suaranya bergetar. "Rasanya suasana di sini semakin dingin. Seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan." Bapak Rudi menatap sekeliling dengan cemas. "Aku juga merasakannya. Mungkin ini adalah bagian dari proses, sesuatu yang harus kita hadapi." Mereka melanjutkan doa, meskipun suasana semakin tegang. Saat mereka selesai, Bapak Rudi merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, suara langkah kaki yang tidak jelas sumbernya. Ia menoleh ke arah makam, tetapi tidak melihat apapun. Hanya kabut tebal yang menyelimuti area sekitar. Suaranya terdengar seperti langkah kaki Pak, Bu Rini berbisik. Bapak Rudi mengangguk, berusaha menenangkan istrinya. "Tenang Bu. Mungkin itu hanya ilusi karena kelelahan." Namun, saat mereka bersiap untuk meninggalkan pemakaman, Bu Rini tiba-tiba berteriak. "Pak, lihat!" Bapak Rudi menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Bu Rini. Di tanah, dekat makam tanpa nama, tampak sebuah jejak kaki kecil, seolah baru saja dicetak di atas tanah basah. Jejak kaki itu tampak terlalu kecil untuk ukuran orang dewasa, dan seolah baru muncul beberapa saat yang lalu. "Siapa yang bisa meninggalkan jejak kaki ini?" tanya Bu Rini dengan ketakutan. Bapak Rudi merasa jantungnya berdegup semakin kencang. "Aku tidak tahu. Tapi ini sangat aneh." Malam itu, Bapak Rudi kembali ke rumah dengan hati yang masih bergetar. Tidur yang semestinya menjadi cara untuk beristirahat, malah berubah menjadi mimpi yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, Bapak Rudi kembali berada di pemakaman, kali ini dengan suasana yang lebih suram dan gelap. Anak kecil yang pernah ia lihat sebelumnya berdiri di depan makam tanpa nama, tetapi kali ini, ia tampak lebih jelas dan nyata. Wajah anak itu tampak penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. "Kenapa kau tidak membantu kami?" Suara anak itu berbicara dengan nada penuh tuntutan.
Kami tidak bisa pergi karena tidak ada yang peduli. Bapak Rudi merasa takut dan cemas, tubuhnya terasa tidak bisa bergerak. Aku telah melakukan doa untukmu, katanya dengan suara gemetar. Apalagi yang bisa kulakukan? Anak itu mendekat, matanya kosong dan penuh kesedihan. Doa tidak cukup. Kami butuh keadilan. Kami butuh untuk diingat dan dihormati. Jangan lupakan kami. Mimpi itu berakhir dengan Bapak Rudi yang merasa tercekik, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam tanah. Ia terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bu Rini terbangun di sampingnya, terlihat khawatir. Ada apa lagi, Pak? Tanyanya dengan lembut, meraih tangan suaminya. Bapak Rudi menghela napas panjang, merasa lelah dan frustrasi. Mimpi itu semakin menakutkan. Anak itu meminta lebih dari sekadar doa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bu Rini mengusap wajah suaminya, mencoba menenangkan. Mungkin kita harus mencari cara lain untuk membantu. Mungkin ada cara lain untuk menghormati mereka. Dengan perasaan putus asa, Bapak Rudi memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar doa, yang harus dilakukan untuk memberikan kedamaian kepada arwah tersebut. Keesokan harinya, Bapak Rudi merasa kelelahan baik fisik maupun mental. Mimpi menakutkan yang dialaminya semalam, menyisakan kesan mendalam yang membuatnya semakin tertekan. Keputusannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang makam tanpa nama semakin kuat. Ia merasa bahwa doa yang telah ia lakukan mungkin tidak cukup untuk menenangkan arwah tersebut. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi. Di pagi yang dingin, Bapak Rudi memutuskan untuk mengunjungi rumah lama yang terletak tidak jauh dari pemakaman. Rumah ini telah lama kosong, dan dikenal sebagai tempat yang menyimpan banyak kenangan masa lalu desa. Menurut cerita rakyat, rumah ini pernah dihuni oleh keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan tragedi, yang sering dikaitkan dengan mitos-mitos lokal. Dengan hati-hati, Bapak Rudi membuka pintu yang sudah berdebu dan menggantungkan engselnya. Suara berderit pintu yang sudah lama tidak dibuka mengisi udara di sekitar rumah. Ia masuk perlahan, dikelilingi oleh suasana yang penuh dengan aroma busuk dan bau tanah lembab. Jendela yang pecah memungkinkan cahaya matahari menerobos masuk, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding-dinding rumah. Tempat ini tampaknya tidak banyak berubah, gumam Bapak Rudi sambil melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Dia menyusuri lorong yang dipenuhi dengan barang-barang tua dan furnitur yang sudah usang. Sesekali, dia menemukan foto-foto lama yang terjatuh dari bingkai, menunjukkan gambar-gambar keluarga yang tampaknya bahagia pada masa lalu. Namun, saat melihat foto-foto itu, Bapak Rudi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan menyelimuti punggungnya. Di ruang keluarga, Bapak Rudi menemukan sebuah rak buku tua yang penuh dengan buku-buku lama dan berdebu. Dia mulai menyusun buku-buku tersebut, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan petunjuk tentang tragedi masa lalu. Salah satu buku menarik perhatiannya, sebuah buku catatan tua dengan sampul kulit yang pudar. Bapak Rudi membuka buku itu dengan hati-hati dan mulai membaca halaman-halaman yang sudah kuno. Di dalamnya, dia menemukan catatan-catatan harian yang tampaknya ditulis oleh seseorang dalam keluarga tersebut. Catatan itu penuh dengan kesedihan dan keluhan tentang kehidupan yang penuh penderitaan. Serta sebuah entri yang mencatat kematian seorang anak kecil. Nama anak itu disebutkan, tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut. Ini mungkin petunjuk yang aku butuhkan, bisik Bapak Rudi pada dirinya sendiri. Dengan informasi yang baru ditemukan, Bapak Rudi memutuskan untuk mengunjungi seorang sejarawan lokal yang dikenal dengan pengetahuannya tentang sejarah desa. Sejarawan itu, Pak Jaya, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa dan seringkali menjadi sumber informasi berharga bagi penduduk. Saat Bapak Rudi sampai di rumah Pak Jaya, dia disambut dengan ramah. Pak Jaya, seorang pria tua dengan janggut putih dan kacamata tebal, tampak tertarik dengan kisah yang dibawa Bapak Rudi. Selamat pagi, Pak Jaya. Aku menemukan beberapa catatan tua di rumah lama dekat pemakaman. Catatan itu menceritakan tentang kematian seorang anak kecil. Aku berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang keluarga itu, kata Bapak Rudi. Pak Jaya mengangguk, matanya menatap penuh perhatian. Keluarga itu adalah bagian dari sejarah desa kita.
Mereka adalah keluarga yang sangat miskin dan mengalami banyak kesulitan. Aku ingat bahwa ada beberapa tragedi yang melibatkan mereka. Namun, banyak dari kita tidak tahu detailnya. Dia melanjutkan, jika kau benar-benar ingin tahu lebih banyak, ada beberapa catatan lama yang disimpan di arsip desa. Namun, dokumen-dokumen itu sudah sangat tua dan mungkin sulit dibaca. Bapak Rudi merasa semangatnya kembali. Aku akan mencarinya. Terima kasih atas bantuannya, Pak Jaya. Hari berikutnya, Bapak Rudi mengunjungi kantor arsip desa yang terletak di bangunan tua di pusat desa. Dia bertemu dengan pengurus arsip, Ibu Sari, yang membantunya mencari dokumen-dokumen lama. Ibu Sari membawa Bapak Rudi ke sebuah ruangan yang penuh dengan rak-rak berisi berkas-berkas lama dan catatan yang telah berdebu. Ini adalah arsip desa yang menyimpan berbagai dokumen dan catatan lama. Aku akan membantumu mencarikannya. Bapak Rudi mulai membolak-balik tumpukan dokumen, mencari-cari informasi yang relevan. Setelah beberapa jam mencari, ia akhirnya menemukan sebuah map tua, yang berisi laporan kematian dan catatan sosial dari keluarga yang dicari. Salah satu dokumen mencatat nama anak kecil yang telah meninggal, serta rincian mengenai kondisi keluarga dan bagaimana mereka mengalami kemiskinan. Saat membaca dokumen tersebut, Bapak Rudi merasakan sejenis ketidaknyamanan yang merayap di sepanjang tulangnya. Dokumen itu menggambarkan bagaimana anak tersebut meninggal karena penyakit. Tetapi juga menyebutkan bahwa keluarga tersebut dikejar utang dan sangat tertekan. Di sudut dokumen, ada catatan tambahan yang ditulis tangan dengan tinta pudar, arwah kecil ini mungkin belum tenang. Cobalah untuk memberikan perhatian dan doa yang tulus agar ia bisa mendapatkan ketenangan. Bapak Rudi menggenggam dokumen itu dengan tangan yang bergetar. Dia merasa semakin yakin bahwa tindakannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Malam harinya, Bapak Rudi kembali ke pemakaman dengan membawa dokumen-dokumen tersebut. Ia merasa bahwa langkah berikutnya adalah mengadakan doa tambahan, dan mungkin melakukan upacara kecil untuk menghormati arwah yang belum tenang. Setelah menyiapkan semua peralatan, Bapak Rudi mulai melakukan doa dengan penuh rasa hormat, mengikuti petunjuk yang ditemukan di dokumen. Ia berharap doa dan pengabdian ini akan memberikan ketenangan bagi arwah anak tersebut. Tiba-tiba, saat Bapak Rudi mengucapkan doa terakhir, angin kencang bertiup lagi, dan semua lilin padam dalam sekejap. Suara langkah kaki yang sama dari malam sebelumnya terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih keras. Suara berbisik yang tidak jelas terdengar, seperti suara anak kecil yang memanggil-manggil. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, Bapak Rudi menyelesaikan doa dan bergegas pulang. Merasa bahwa arwah anak itu mungkin belum sepenuhnya tenang, atau bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang perlu dihadapi. Setelah malam yang mencekam di pemakaman, Bapak Rudi merasa semakin tertekan. Arwah anak kecil yang belum tenang, dan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya semakin memperburuk keadaan. Dengan niat untuk mencari bantuan dan informasi lebih lanjut, ia memutuskan untuk berbicara dengan beberapa warga desa yang lebih tua dan berpengalaman. Mereka mungkin tahu lebih banyak tentang sejarah pemakaman dan rumah lama. Pagi itu, Bapak Rudi mengunjungi rumah Ibu Hani, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Ibu Hani tinggal di sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi oleh kebun kecil. Dia dikenal luas di desa sebagai orang yang selalu tahu cerita-cerita lama dan rahasia desa. Selamat pagi, Ibu Hani. Maaf mengganggu pagi Ibu, kata Bapak Rudi saat memasuki rumah Ibu Hani. Ibu Hani yang sedang duduk di kursi goyangnya mengangkat pandangannya. Selamat pagi Pak Rudi. Ada yang bisa Ibu bantu? Bapak Rudi duduk di depan Ibu Hani dan mulai menceritakan kejadian-kejadian yang telah dialaminya serta penemuannya di rumah lama. Ibu Hani mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin serius seiring dengan cerita Bapak Rudi. Saya pernah mendengar tentang keluarga yang tinggal di rumah lama itu, kata Ibu Hani setelah Bapak Rudi selesai bercerita. Mereka mengalami banyak kesulitan. Tapi, saya tidak tahu banyak detailnya. Hanya saja, ada cerita bahwa mereka selalu berdoa dengan penuh kesedihan. Doa seperti apa? Tanya Bapak Rudi penasaran. Ibu Hani mengerutkan keningnya. Seperti doa untuk anak mereka yang sakit. Ada rumor bahwa anak itu meninggal karena kemiskinan dan keterasingan. Keluarga itu sangat terlupakan oleh masyarakat. Bapak Rudi mengangguk.
Aku juga menemukan catatan tentang kematian anak itu di rumah lama. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari itu, mungkin ada yang harus aku ketahui lebih dalam. Ibu Hani berpikir sejenak. Jika begitu, mungkin ada seseorang di desa yang tahu lebih banyak. Cobalah bertanya pada Pak Jaya, sejarawan desa. Dia mungkin memiliki catatan yang lebih lengkap. Keesokan harinya, Bapak Rudi kembali ke kantor arsip desa untuk mencari informasi tambahan. Ibu Sari, pengurus arsip, menyambutnya dengan ramah, dan menunjukkan ruang arsip yang penuh dengan dokumen-dokumen lama. Aku mencari catatan lebih lanjut tentang keluarga yang tinggal di rumah lama, kata Bapak Rudi. Ada beberapa dokumen yang mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Ibu Sari membimbing Bapak Rudi ke rak yang lebih dalam, tempat dokumen-dokumen lama disimpan dengan rapi. Ini mungkin beberapa catatan lama yang bisa Anda cari. Bapak Rudi mulai mencari dokumen-dokumen yang relevan, membuka map dan file yang sudah sangat usang. Setelah beberapa jam mencari, dia menemukan dokumen penting yang berisi laporan kematian dan catatan sosial dari keluarga tersebut. Dokumen itu menggambarkan bagaimana anak kecil yang meninggal tersebut sebenarnya adalah korban dari kondisi yang sangat memprihatinkan. Keluarga itu terlilit utang dan sering mengalami tekanan dari luar. Namun, yang lebih mencurigakan adalah adanya catatan tambahan yang ditulis tangan yang menyebutkan ada sesuatu yang gelap di balik semua ini. Arwah anak ini tidak akan tenang sampai keadilan terpenuhi. Bapak Rudi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Terdapat kejanggalan dalam dokumen itu yang membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai. Malam harinya, Bapak Rudi kembali ke rumahnya dengan dokumen-dokumen tersebut. Di malam yang tenang dan gelap, ia duduk di teras rumahnya, merenung tentang informasi yang baru ditemukan. Ketika sedang memikirkan langkah selanjutnya, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Ia membuka pintu dan menemukan Pak Jaya, sejarawan desa, berdiri di depan rumahnya. Aku tahu kau sedang mencari sesuatu yang lebih dalam, Pak Rudi. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Bapak Rudi mempersilakan Pak Jaya masuk dan mereka duduk di ruang tamu. Ada apa Pak Jaya? Pak Jaya tampak serius. Aku mendengar dari beberapa orang bahwa keluarga yang tinggal di rumah lama itu terlibat dalam sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Ada cerita tentang sebuah ritual yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mungkin sebagai cara untuk mengatasi kesulitan mereka. Ritual apa yang kau maksud? Tanya Bapak Rudi, penasaran. Pak Jaya menggelengkan kepala. Aku tidak tahu detailnya, tapi ada desas-desus bahwa ritual itu melibatkan pengorbanan. Jika itu benar, mungkin arwah anak kecil itu tidak bisa tenang karena ada kekuatan gelap yang terlibat. Bapak Rudi merasa ketakutan semakin mendalam. Apa yang harus aku lakukan? Pak Jaya menghela napas. Kau mungkin perlu mencari tahu lebih dalam tentang ritual itu, dan bagaimana cara menghadapinya. Mungkin ada dokumen atau petunjuk lain yang bisa membantu. Dengan informasi baru ini, Bapak Rudi memutuskan untuk kembali ke rumah lama. Kali ini, dia merasa lebih siap dan lebih berani untuk menghadapi apapun yang mungkin dia temui. Ia membawa peralatan untuk pencarian lebih mendalam, termasuk lampu senter, kamera, dan beberapa benda untuk doa. Sesampainya di rumah lama, Bapak Rudi mulai mencari tempat-tempat yang mungkin menyimpan petunjuk tentang ritual gelap. Dia memeriksa ruangan demi ruangan, mencari tanda-tanda aneh, atau benda-benda yang mungkin terkait dengan ritual tersebut. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, Bapak Rudi menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik rak buku yang sudah berdebu. Ruangan itu tampaknya tidak pernah dibuka dalam waktu lama. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia membuka pintu yang tersembunyi dan memasuki ruangan tersebut. Di dalam ruangan, dia menemukan sebuah altar kecil dengan beberapa benda ritual yang sudah usang dan kotor. Ada juga buku-buku lama dan catatan-catatan yang tampaknya terkait dengan ritual tersebut. Bapak Rudi membuka salah satu buku dan menemukan catatan yang menjelaskan tentang ritual yang dilakukan untuk mendapatkan kekuatan dan melawan nasib buruk. Saat Bapak Rudi sedang membaca catatan tersebut, suasana di sekitar rumah mulai berubah. Suara berbisik yang sama dari malam sebelumnya terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan semakin menakutkan. Langkah kaki yang berat mulai terdengar di lantai atas, seperti seseorang yang berjalan dengan penuh kemarahan. Bapak Rudi merasa ketegangan yang luar biasa dan memutuskan untuk meninggalkan rumah lama.
Namun, sebelum dia bisa pergi, dia merasakan adanya kehadiran yang sangat mengganggu, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalannya keluar. Dengan langkah tergesa-gesa, Bapak Rudi berlari keluar dari rumah lama, membawa catatan dan benda-benda yang telah ditemukannya. Dia merasa bahwa arwah anak kecil tersebut masih belum tenang, dan mungkin ada kekuatan gelap yang harus dihadapi. Malam itu, Bapak Rudi merasa terjaga dan tidak bisa tidur. Pikiran tentang ritual gelap yang baru ditemukan membuatnya terjaga. Dalam kegelapan kamarnya, ia hanya bisa merenung tentang apa yang mungkin harus dia lakukan selanjutnya. Pikirannya terus kembali pada catatan-catatan yang ia temukan di ruang bawah tanah rumah lama. Apakah mungkin ada cara untuk menghentikan teror ini dan memberikan kedamaian bagi arwah anak kecil tersebut? Keesokan paginya, Bapak Rudi memutuskan untuk kembali ke arsip desa dan mencari lebih banyak informasi tentang ritual yang dijelaskan dalam catatan yang dia temukan. Ia berharap menemukan lebih banyak petunjuk yang dapat membantunya mengatasi masalah ini. Sesampainya di kantor arsip desa, Bapak Rudi berbicara lagi dengan Ibu Sari. Saya perlu mencari catatan tentang ritual-ritual lama atau dokumen terkait yang mungkin ada di arsip ini. Ibu Sari mengangguk dan menunjukkan beberapa rak tambahan yang berisi dokumen dan buku-buku sejarah desa yang lebih tua. Mungkin ada beberapa catatan yang bisa membantu. Silakan cari di sini. Bapak Rudi mulai mencari dokumen-dokumen lama dengan hati-hati. Setelah beberapa jam meneliti, ia menemukan sebuah buku tua yang tampaknya jarang dibaca. Buku tersebut berisi catatan tentang berbagai ritual dan upacara yang dilakukan di desa pada masa lalu. Salah satu bab di buku tersebut berbicara tentang ritual-ritual yang melibatkan pengorbanan. Saya perlu tahu lebih banyak tentang ini, kata Bapak Rudi pada dirinya sendiri. Ia membaca dengan seksama, menemukan informasi tentang cara ritual dilakukan, dan konsekuensi dari pengabaian ritual tersebut. Ritual tersebut biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah besar, seperti kemiskinan atau penyakit, dan seringkali melibatkan pengorbanan, sebagai bentuk permohonan kepada kekuatan yang lebih besar. Jika ritual tidak dilakukan dengan benar, bisa menyebabkan teror yang berkepanjangan dan ketidaktenangan bagi arwah yang terlibat. Dengan pengetahuan baru ini, Bapak Rudi merasa perlu untuk melakukan perjalanan ke beberapa tempat bersejarah yang terkait dengan keluarga di rumah lama. Dia berharap menemukan lebih banyak petunjuk atau jejak dari ritual yang mungkin bisa memberikan solusi. Dia memulai perjalanan ke tempat-tempat yang pernah disebutkan dalam dokumen, termasuk sebuah rumah tua yang terletak jauh dari desa. Rumah tersebut tampaknya sudah lama tidak digunakan dan memiliki aura yang sangat mencekam. Bapak Rudi merasakan ketegangan yang menyelimuti sekelilingnya saat ia mendekati rumah tersebut. Di dalam rumah tua, Bapak Rudi menemukan catatan dan barang-barang yang tampaknya milik keluarga yang pernah tinggal di rumah lama. Dia menemukan sebuah kotak kecil yang berisi foto-foto lama, surat-surat, dan benda-benda pribadi lainnya. Di antara barang-barang tersebut, Bapak Rudi menemukan sebuah surat tua yang tampaknya ditulis oleh anggota keluarga yang sama. Surat tersebut berisi pesan terakhir dari seseorang yang merasa tertekan dan terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Pesan tersebut mengungkapkan penyesalan dan rasa takut, serta mengarahkan pada kemungkinan adanya ritual yang dilakukan dengan tujuan yang salah. Bapak Rudi kembali ke desa dengan informasi yang baru ditemukan, dan memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Pak Jaya, sejarawan desa. Ia ingin memastikan bahwa informasi yang ditemukan benar-benar akurat dan relevan. Saat Bapak Rudi bertemu dengan Pak Jaya, ia memberikan catatan dan barang-barang yang baru ditemukan. Aku menemukan beberapa hal baru yang tampaknya berkaitan dengan keluarga di rumah lama. Apa pendapatmu tentang ini? Pak Jaya memeriksa barang-barang tersebut dengan cermat. Ini adalah bukti yang signifikan. Tampaknya ada beberapa kesalahan besar dalam ritual yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Jika mereka melakukan ritual dengan cara yang salah, itu bisa menyebabkan arwah menjadi sangat marah dan terjebak di dunia ini. Apakah ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tanya Bapak Rudi, berharap ada solusi. Pak Jaya menghela napas. Ada beberapa cara yang bisa dicoba. Biasanya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kesalahan dalam ritual dan melakukan upacara penebusan. Namun, itu tidak selalu berhasil, terutama jika ada kekuatan gelap yang terlibat.
Ketika Bapak Rudi kembali ke rumahnya malam itu, dia merasakan suasana yang semakin menegangkan. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesuatu yang sangat mengganggu, seolah-olah arwah anak kecil itu semakin dekat. Bapak Rudi berusaha untuk tidak panik. Dia merencanakan untuk melakukan upacara penebusan, yang bisa memperbaiki kesalahan dalam ritual. Namun, saat ia mulai menyiapkan perlengkapan untuk upacara tersebut, dia merasakan kehadiran yang sangat kuat dan menakutkan. Dengan tekad yang bulat, Bapak Rudi memutuskan untuk kembali ke rumah lama untuk melakukan upacara penebusan. Malam itu, suasana di rumah lama semakin mencekam. Setiap langkah yang diambilnya di dalam rumah tampak semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat Bapak Rudi memulai upacara, dia merasakan adanya tekanan yang sangat kuat di sekelilingnya. Lampu senter yang digunakannya berkedip-kedip, dan suara-suara aneh terdengar semakin keras. Dia berusaha untuk tetap fokus dan melanjutkan upacara dengan benar. Tiba-tiba, arwah anak kecil itu muncul di hadapannya. Penampakan tersebut sangat menakutkan. Seorang anak dengan wajah pucat dan mata yang kosong, menatap Bapak Rudi, dengan tatapan penuh kesedihan dan kemarahan. Suara anak itu terdengar, berbisik penuh penderitaan, seolah-olah memohon, agar Bapak Rudi segera menyelesaikan upacara tersebut. Bapak Rudi merasakan getaran dingin di sekelilingnya, saat dia berdiri di tengah ruangan gelap dengan altar kecil yang telah disiapkannya. Suara bisikan halus yang penuh kesedihan terus menggema di dalam ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Arwah anak kecil itu tampak semakin mendekat, tatapan kosongnya penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Bapak Rudi menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk upacara penebusan, mengikuti petunjuk yang ditemukan dalam catatan. Dia menyalakan beberapa lilin, menata bunga-bunga, dan meletakkan benda-benda simbolis di sekitar altar. Dia mengingat pesan dari Pak Jaya, tentang pentingnya melakukan upacara dengan benar, untuk menghindari kegagalan ritual yang dapat memperburuk keadaan. Saat dia mulai membaca doa dan mantra, ruangan itu terasa semakin dingin, dan suara bisikan semakin keras. Lampu senter yang digunakannya berkedip-kedip tidak stabil, dan bayangan di dinding tampak bergerak tanpa alasan yang jelas. Bapak Rudi merasa tertekan, tapi dia tetap fokus, mencoba untuk menyelesaikan upacara dengan hati-hati. Tuhan, aku mohon, berikan kedamaian kepada arwah anak ini. Maafkan dosa-dosa yang telah dilakukan dan berikanlah ketenangan bagi yang tersisa, ucap Bapak Rudi dengan penuh penghayatan. Tiba-tiba, suara bisikan berubah menjadi jeritan menyakitkan. Bapak Rudi merasa seolah-olah ada sesuatu yang menekannya, dan lampu senter jatuh dari tangannya, menciptakan kegelapan yang semakin pekat. Dengan gemetar, dia mengambil kembali senter dan mencoba untuk melanjutkan upacara. Di tengah kegelapan, arwah anak kecil itu muncul di hadapannya. Anak itu tampak lebih jelas, dan wajahnya penuh dengan luka-luka dan kesedihan yang mendalam. Bapak Rudi bisa merasakan energi negatif yang mengelilingi arwah itu, dan rasanya semakin menyesakkan. Dengan berusaha menenangkan diri, Bapak Rudi melanjutkan doa-doanya. Namun, setiap kali dia mencoba untuk menyelesaikan mantra, arwah anak itu tampak semakin marah. Jeritan dan teriakan yang mengerikan terdengar dari segala arah, dan rumah lama tampak bergetar. Arwah anak kecil itu akhirnya berbicara dengan suara yang menembus kegelapan. "Kenapa kau mengganggu kami? Kenapa kau tidak membiarkan kami tenang?" Bapak Rudi merasa ketakutan namun berusaha untuk berbicara. "Aku ingin membantumu. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan aku ingin memperbaikinya." Arwah itu tampak semakin sedih. "Kami tidak bisa tenang. Keluarga kami telah melakukan kesalahan besar. Mereka mencoba mengatasi kesulitan dengan cara yang salah dan kami terjebak dalam penderitaan ini." Bapak Rudi merasa terharu mendengar kata-kata arwah tersebut. "Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan untuk membantu. Bagaimana aku bisa memberikan kedamaian?" Arwah anak itu memberikan sebuah petunjuk terakhir sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan. "Temukan tempat di mana kami terakhir kali berdoa dan berikan penghormatan yang layak. Itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan kami." Dengan informasi baru ini, Bapak Rudi meninggalkan rumah lama, dan pergi mencari tempat yang disebutkan oleh arwah. Berdasarkan catatan yang ada, tempat tersebut adalah sebuah kapel tua yang terletak di luar desa, dekat dengan hutan.
Sesampainya di kapel tua yang sudah usang, Bapak Rudi merasa suasana yang sama sekali berbeda. Tempat ini terasa sangat sunyi dan gelap, dengan pintu yang sudah hampir runtuh, dan jendela yang tertutup rapat oleh debu. Meski tampak tidak terawat, Bapak Rudi merasa bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang sangat penting. Dia mulai mencari di sekitar kapel, dan akhirnya menemukan sebuah altar kecil di sudut ruangan yang hampir tidak terlihat. Di altar itu terdapat beberapa benda yang tampaknya pernah digunakan dalam doa, bunga layu, lilin yang sudah terbakar, dan catatan-catatan lama. Bapak Rudi membersihkan altar tersebut dan mulai melakukan upacara penghormatan di tempat itu. Dia meletakkan bunga segar, menyalakan lilin, dan membaca doa dengan penuh penghayatan. Semoga arwah kalian menemukan kedamaian di tempat ini. Aku mohon ampunan dan ketenangan bagi kalian, ucapnya dengan suara lembut. Ketika Bapak Rudi selesai melakukan upacara, dia merasa suasana di kapel mulai berubah. Kegelapan yang menekan terasa mulai mereda, dan suasana menjadi lebih tenang. Meski masih ada rasa was-was, dia merasa bahwa dia telah melakukan langkah yang benar. Saat kembali ke rumahnya, Bapak Rudi merasakan perbedaan yang signifikan. Suasana di sekelilingnya terasa lebih tenang, dan suara-suara aneh yang sering mengganggunya mulai menghilang. Dia merasa lega, dan berharap bahwa arwah anak kecil tersebut akhirnya bisa mendapatkan kedamaian yang selama ini mereka cari. Namun, di malam terakhir, sebelum tidur, Bapak Rudi masih merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Dia terus merenung tentang apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya, berharap bahwa ketenangan yang baru ditemukan akan bertahan lama. Malam itu, Bapak Rudi terjaga di tempat tidurnya. Meskipun suasana lebih tenang, ada perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya, seperti bayangan yang tak terjelaskan. Angin dingin berdesir pelan melalui celah jendela, membuat suara samar yang hampir seperti bisikan. Bapak Rudi mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan memejamkan matanya. Namun, suara langkah kaki yang samar terdengar dari luar kamarnya, seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan di dalam rumahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, namun dia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasinya. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya bergetar namun mencoba tegas. Tak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mengerikan. Bapak Rudi menahan napas, telinganya menangkap setiap suara. Dia berpikir untuk mengabaikannya dan tidur kembali, tapi suara langkah itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, seakan-akan seseorang sedang berdiri tepat di luar pintu kamarnya. Dengan perlahan, Bapak Rudi bangkit dari tempat tidur dan menuju pintu. Dia merasa gelisah, namun ada dorongan untuk memastikan bahwa tidak ada yang aneh di balik pintu itu. Saat dia membuka pintu dengan perlahan, pintu itu berderit pelan, dan dia menatap ke dalam kegelapan lorong. Lorong itu kosong. Namun, udara di sekitarnya terasa berat, penuh dengan sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata. Dia merasa merinding, tapi mencoba untuk tetap tenang. Mungkin hanya angin, gumamnya kepada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk berjalan menyusuri lorong, memastikan bahwa semua baik-baik saja. Setiap langkahnya menggema di dalam rumah yang sunyi itu. Ketika dia mencapai ujung lorong, tiba-tiba pintu kamar lain yang ada di depannya tertutup dengan keras, membuat Bapak Rudi terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia terdiam di tempat, jantungnya berdegup kencang. Tidak ada angin yang bisa menutup pintu sekeras itu. Suasana menjadi semakin menakutkan. Dengan gemetar, dia membuka pintu kamar yang tertutup itu. Namun, saat pintu itu terbuka, dia hanya menemukan ruangan yang kosong. Tidak ada apa-apa di sana, hanya perabotan yang sudah lama tidak digunakan, dan tirai yang berkibar pelan. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa. Bapak Rudi kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan berusaha tidur. Namun, kali ini, setiap kali dia hampir tertidur, suara langkah kaki itu kembali, lebih dekat dan lebih jelas. Setiap kali dia membuka matanya, suara itu berhenti. Dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan, dan ketakutannya semakin memuncak. Dia mencoba menenangkan diri, dengan berpikir bahwa mungkin arwah anak kecil itu masih belum tenang, atau mungkin ada sesuatu yang dia lewatkan dalam upacara penebusan. Mungkin aku perlu menghubungi Pak Jaya lagi, pikirnya, mencoba merasionalisasi kegelisahannya.
Namun, tepat saat dia memikirkan itu, suara pintu depan yang terbuka dengan keras terdengar dari bawah. Suara itu begitu jelas dan keras, seperti ada seseorang yang baru saja memasuki rumahnya. Bapak Rudi merasa semakin panik. Dia turun dengan cepat dari tempat tidur, dan berlari menuju ruang tamu. Dengan napas yang memburu, dia melihat pintu depan yang tertutup rapat seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa pintu itu pernah terbuka. Dia memeriksa seluruh rumah, dari ruang tamu hingga dapur, tapi tidak menemukan apa-apa. Semuanya tampak normal, kecuali fakta bahwa perasaan teror yang membayangi semakin kuat. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin yang tergantung di sudut ruangan, ada tulisan dengan jejak tangan kecil yang basah, seperti diusap oleh tangan anak-anak, "Kami masih di sini." Bapak Rudi merasa seperti jantungnya berhenti sejenak. Dia terkejut, takut, dan bingung. Siapa yang menulis pesan itu? Dan apa artinya? Keesokan paginya, Bapak Rudi segera menghubungi Pak Jaya, menceritakan semua yang terjadi malam sebelumnya. Pak Jaya mendengarkan dengan cermat, wajahnya tampak semakin serius dengan setiap kata yang diucapkan oleh Bapak Rudi. Ada yang tidak beres, kata Pak Jaya setelah mendengar cerita itu. Upacara penebusan mungkin tidak cukup. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bapak Rudi dengan cemas. Pak Jaya menghela napas panjang. Kita perlu menemukan akar dari masalah ini. Jika benar bahwa arwah-arwah itu masih belum tenang, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang menahan mereka. Mungkin dosa dari keluarga ini lebih berat daripada yang kita kira. Bapak Rudi dan Pak Jaya memutuskan untuk kembali ke kapel tua di pinggiran desa, tempat terakhir Bapak Rudi melakukan upacara penebusan. Mereka berdua merasa bahwa jawaban dari misteri ini ada di tempat itu. Mereka tiba di kapel ketika matahari hampir tenggelam, membuat bayangan panjang dan menyeramkan di sekitar mereka. Dengan perasaan was-was, mereka masuk ke dalam kapel, menuju altar kecil di sudut ruangan. Saat mereka sampai di sana, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Di depan altar, terdapat sebuah kuburan tua yang tampaknya telah digali kembali. Kuburan itu kecil, seolah-olah untuk seorang anak, dan di sekitarnya ada tanda-tanda ritual yang lebih kuno dan mengerikan. Pak Jaya mendekati kuburan itu dengan hati-hati, matanya meneliti setiap detail. Ini bukan upacara penebusan biasa, katanya pelan. Ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih gelap, mungkin sebuah perjanjian yang pernah dibuat di tempat ini. Bapak Rudi merasa bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Pak Jaya menghela napas berat. Aku tidak yakin, tapi aku merasa ada sesuatu yang dilakukan oleh keluarga yang pernah tinggal di sini bertahun-tahun lalu. Sesuatu yang sangat salah, yang mengikat arwah-arwah ini pada tempat ini, membuat mereka tidak bisa tenang. Mereka berdiri dalam keheningan yang menakutkan, menyadari bahwa misteri yang mereka hadapi jauh lebih dalam dan kelam daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, Bapak Rudi dan Pak Jaya memutuskan untuk menginap di kapel. Berharap bisa menemukan petunjuk lain yang dapat membantu mereka memecahkan misteri ini. Mereka menyiapkan lilin-lilin di sekeliling altar, dan duduk bersama di tengah kapel yang dingin dan gelap. Namun, seiring berjalannya malam, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar kapel, bisikan-bisikan halus, jeritan samar, dan suara langkah kaki yang berlarian. Bapak Rudi merasa semakin cemas, sementara Pak Jaya berusaha tetap tenang. Ketika malam semakin larut, suara-suara itu semakin jelas, seakan-akan sesuatu sedang mendekat ke kapel. Bapak Rudi merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, dan lilin-lilin mulai berkedip, seolah-olah angin yang tak terlihat mencoba memadamkannya. Tiba-tiba, pintu kapel terbuka dengan keras, dan sosok bayangan tinggi muncul di ambang pintu. Bayangan itu bergerak perlahan mendekati mereka, sementara suara tangisan anak-anak terdengar semakin keras. Pak Jaya berdiri tegak, mencoba melindungi Bapak Rudi, namun dia merasa lemah dan tidak berdaya di hadapan entitas ini. Bayangan itu akhirnya berdiri di depan mereka, dan perlahan-lahan, ia berubah menjadi sosok yang lebih jelas, seorang wanita dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Suara wanita itu terdengar, seperti gemuruh yang dalam dan menakutkan. Kami hanya ingin tenang, kami hanya ingin mereka membayar. Pak Jaya mencoba berbicara, namun suaranya tertelan oleh rasa takut.
Bapak Rudi, yang merasa semakin terdesak, berusaha untuk memahami apa yang diinginkan oleh arwah ini. Kami ingin membantu, ucap Bapak Rudi dengan suara gemetar. Kami ingin kalian tenang. Apa yang harus kami lakukan? Wanita itu menatap mereka dengan mata yang penuh kemarahan, lalu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang semakin pekat. Namun, sebelum menghilang, dia meninggalkan satu pesan terakhir yang bergema di kapel itu, temukan keadilan, atau kami akan terus menghantui. Pagi berikutnya, Bapak Rudi dan Pak Jaya terbangun di dalam kapel dengan perasaan yang berat. Matahari baru saja terbit, memberikan sedikit cahaya ke dalam ruangan yang seolah masih dibalut kegelapan. Udara pagi yang dingin tidak mampu mengusir rasa takut yang menyelimuti hati mereka sejak malam sebelumnya. Bapak Rudi menatap Pak Jaya yang terlihat sama lelah dan gelisahnya. Apa yang sebenarnya kita hadapi, Pak? Mengapa semua ini terjadi? Pak Jaya menggeleng pelan, matanya menerawang jauh. Ini lebih dari sekadar arwah gentayangan. Ada sesuatu yang gelap dalam sejarah keluarga yang pernah tinggal di sini. Sesuatu yang mengikat arwah-arwah itu dengan dendam yang tak terpuaskan. Mereka meninggalkan kapel dan memutuskan untuk kembali ke rumah Bapak Rudi. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang berjalan pelan di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan kain lusuh, dengan wajah yang keriput dan tatapan yang seolah penuh rahasia. Wanita itu berhenti ketika melihat mereka, lalu menatap Bapak Rudi dengan sorot mata yang tajam. Kalian yang tinggal di rumah tua itu bukan? Bapak Rudi mengangguk, terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba tersebut. Iya benar. Ada yang bisa saya bantu? Wanita tua itu mendekat, suaranya rendah dan penuh misteri. Kalian tidak akan menemukan kedamaian di sana, kecuali kalian menemukan apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Banyak yang tidak tahu, tapi dosa yang terjadi di rumah itu tidak akan pernah dimaafkan. Pak Jaya merasa ada sesuatu yang penting dari kata-kata wanita tua ini. Apa yang Anda ketahui tentang rumah itu? Kami mengalami hal-hal aneh, dan sepertinya ada arwah-arwah yang tidak tenang. Wanita itu tertawa kecil, namun tawa itu terdengar getir dan penuh kesedihan. Arwah-arwah itu adalah korban, mereka yang tak bersalah, tapi harus menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Dulu, rumah itu adalah tempat yang penuh kegelapan. Mereka yang tinggal di sana membuat perjanjian yang sangat buruk, dan sekarang, arwah-arwah itu terperangkap di sana. Bapak Rudi merasa merinding mendengar kata-kata wanita itu. Perjanjian apa yang Anda maksud? Wanita itu menatap mereka dengan tatapan serius. Sebuah perjanjian dengan kegelapan, untuk kekayaan dan kekuasaan. Tetapi seperti semua perjanjian dengan iblis, ada harga yang harus dibayar. Dan mereka membayar dengan nyawa orang-orang yang tak bersalah, termasuk anak-anak yang malang. Anak-anak itu, Bapak Rudi bergumam, ingatannya kembali pada arwah anak kecil yang sering muncul di rumahnya. Wanita tua itu mengangguk. Ya, mereka adalah yang pertama menjadi korban. Tapi kegelapan itu merenggut lebih banyak lagi. Dan hingga sekarang, arwah-arwah mereka terperangkap, tak bisa pergi, dan terus menuntut keadilan. Pak Jaya merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa membebaskan mereka? Wanita itu tersenyum tipis, namun senyum itu lebih mirip raut wajah yang penuh penderitaan. Kalian harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Kalian harus menggali lebih dalam, menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik dosa-dosa itu. Hanya dengan mengetahui kebenaran, arwah-arwah itu bisa tenang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita tua itu berbalik dan pergi, meninggalkan Pak Rudi dan Pak Jaya dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bapak Rudi dan Pak Jaya kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Mereka sadar bahwa untuk menemukan kedamaian, mereka harus menggali masa lalu yang kelam. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari dokumen-dokumen lama, yang mungkin masih ada di rumah itu. Bapak Rudi memulai pencariannya di ruang penyimpanan yang terletak di lantai bawah rumahnya, sebuah ruangan yang hampir tidak pernah dia gunakan. Ruangan itu penuh dengan debu dan jaring laba-laba, menandakan bahwa sudah lama sekali tidak ada yang masuk ke sana. Dia membuka satu persatu kotak yang ada di ruangan itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, akhirnya dia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci.
Dengan hati-hati, Bapak Rudi membawa kotak itu ke meja dan membukanya. Di dalamnya, dia menemukan tumpukan surat-surat dan buku catatan tua. Buku itu terlihat sudah sangat usang, dengan sampul yang hampir robek. Saat Bapak Rudi membuka buku catatan itu, dia menemukan catatan-catatan yang ditulis oleh pemilik rumah sebelumnya. Catatan itu berisi tentang kehidupan sehari-hari mereka, namun semakin dia membaca, semakin dia menemukan hal-hal aneh. Catatan-catatan itu mulai berbicara tentang ritual-ritual gelap yang dilakukan oleh keluarga itu untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Mereka membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk yang tidak seharusnya, mengorbankan apapun untuk mencapai keinginan mereka. Namun, yang paling mengejutkan adalah catatan terakhir di buku itu. Catatan itu ditulis dengan huruf yang kacau dan tergesa-gesa, seolah-olah penulisnya sedang dalam ketakutan besar. Kami telah melakukan kesalahan besar. Mereka datang untuk menagih janji, mereka akan mengambil segalanya, termasuk anak-anak kami. Jika seseorang menemukan ini, ketahuilah bahwa dosa-dosa kami tidak akan pernah termaafkan. Arwah mereka akan terus menghantui tempat ini, mencari keadilan yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Bapak Rudi merasa merinding membaca kata-kata itu. Dia merasa seolah-olah berada di dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dia segera menunjukkan catatan itu kepada Pak Jaya, yang membacanya dengan ekspresi serius. Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan, kata Pak Jaya pelan. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian ini. Mungkin ada cara untuk membatalkannya, atau setidaknya memberikan kedamaian kepada arwah-arwah itu. Malam itu, setelah mempelajari catatan-catatan tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke kapel. Mereka merasa bahwa kapel itu mungkin menyimpan lebih banyak petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka tiba di kapel, suasana di sana tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Angin malam berdesir pelan, membuat daun-daun kering bergemerisik di tanah. Namun, mereka tetap melangkah masuk ke dalam kapel, meskipun perasaan takut semakin mencekam. Di dalam kapel, mereka kembali ke tempat di mana mereka menemukan kuburan anak kecil yang digali kembali. Pak Jaya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kuburan itu, mungkin sesuatu yang bisa membantu mereka memahami perjanjian gelap itu. Dengan menggunakan alat sederhana, mereka mulai menggali tanah di sekitar kuburan itu. Semakin dalam mereka menggali, semakin terasa ada energi aneh yang mengelilingi mereka. Namun, mereka tidak berhenti sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur di dalam tanah. Pak Jaya membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa benda aneh, sepotong kain yang tampaknya sudah sangat tua, boneka kecil yang rusak, dan sebuah buku kecil dengan sampul hitam. Mereka membuka buku itu, dan di dalamnya tertulis dengan jelas instruksi untuk melakukan perjanjian dengan entitas gelap. Buku itu juga berisi doa-doa yang harus diucapkan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyegel perjanjian tersebut. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagian terakhir dari buku itu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Dan siapapun yang melanggar janji, atau mencoba melarikan diri dari akibatnya, akan dihukum dengan kematian dan arwah mereka akan terperangkap selamanya. Bapak Rudi dan Pak Jaya saling berpandangan, merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran, namun juga semakin dekat dengan bahaya yang tak terbayangkan. Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan perjanjian ini, dan bagaimana mereka bisa dihentikan, kata Pak Jaya tegas. Jika kita bisa menemukan akar dari semua ini, mungkin kita bisa membantu arwah-arwah itu menemukan kedamaian. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, suara-suara aneh kembali terdengar di sekitar kapel. Suara langkah kaki, bisikan-bisikan, dan suara tangisan anak-anak semakin mendekat. Mereka merasa udara di sekitar mereka semakin dingin, dan lilin-lilin yang mereka bawa mulai berkedip dan mati satu persatu. Bapak Rudi merasakan ketakutan yang luar biasa, namun dia tahu bahwa mereka harus tetap berani. Dia dan Pak Jaya memutuskan untuk meninggalkan kapel malam itu. Dan mereka tahu bahwa mereka harus segera kembali dan menghadapi kegelapan yang melingkupi rumah itu. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan arwah-arwah yang terperangkap di sana, menuntut keadilan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Keesokan harinya, Bapak Rudi dan Pak Jaya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Mereka mengunjungi perpustakaan kota untuk mencari catatan sejarah, koran-koran lama, dan dokumen-dokumen lainnya,
yang mungkin berhubungan dengan rumah tersebut. Di perpustakaan, mereka bertemu dengan seorang pustakawan tua, yang ternyata memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah kota, dan keluarga-keluarga yang pernah tinggal di sana. Pustakawan itu, Pak Darto, tampak terkejut ketika mereka menyebutkan nama keluarga yang pernah tinggal di rumah Bapak Rudi. Keluarga itu, kata Pak Darto dengan suara rendah, memang memiliki sejarah yang sangat gelap. Tidak banyak yang tahu tentang mereka karena keluarga itu sangat tertutup. Tetapi, ada desas-desus yang beredar saat itu, dan beberapa catatan lama mungkin masih tersimpan di sini. Pak Darto membawa mereka ke bagian arsip tua di perpustakaan. Di sana, mereka menemukan beberapa artikel koran yang sudah menguning, menceritakan tentang berbagai kejadian aneh yang pernah terjadi di rumah tersebut. Salah satu artikel menarik perhatian mereka. Artikel itu menceritakan tentang kematian tragis dua anak kecil yang tinggal di rumah itu, yang diduga disebabkan oleh kecelakaan, tetapi banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Selain artikel itu, mereka juga menemukan sebuah buku catatan kecil yang ditulis oleh seorang warga kota, yang tinggal di dekat rumah tersebut. Buku catatan itu penuh dengan cerita-cerita aneh, dan desas-desus yang beredar di sekitar rumah itu, termasuk tentang perjanjian gelap yang dilakukan oleh kepala keluarga tersebut. Bapak Rudi membaca dengan seksama setiap halaman buku catatan itu. Ini mengerikan, katanya. Keluarga ini tampaknya memang terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Mereka mungkin telah melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, tetapi pada akhirnya, mereka membayar harga yang sangat mahal. Pak Jaya mengangguk setuju. Dan sekarang, arwah-arwah mereka yang tak bersalah, terutama anak-anak itu, terperangkap di sana, tidak bisa menemukan kedamaian. Setelah menghabiskan beberapa jam di perpustakaan, Bapak Rudi dan Pak Jaya kembali ke rumah dengan membawa semua informasi yang mereka temukan. Mereka tahu bahwa mereka harus segera bertindak sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Malam itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kapel, dengan membawa semua bukti yang mereka kumpulkan. Mereka berencana untuk mengadakan semacam upacara sederhana, bukan untuk membatalkan perjanjian, karena itu sudah jelas tidak mungkin. Tetapi untuk memberikan penghormatan terakhir, dan mencoba memberikan kedamaian kepada arwah-arwah yang terperangkap. Saat mereka tiba di kapel, suasana di sana lebih sunyi dari sebelumnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, seolah-olah ada energi yang berkumpul di sekitar mereka. Mereka mulai menyalakan lilin-lilin dan meletakkan benda-benda yang mereka temukan. Buku catatan, boneka, dan kain, di altar sederhana yang mereka buat. Dengan hati-hati, Pak Jaya mulai membacakan doa untuk arwah-arwah yang terperangkap, memohon kepada mereka untuk menemukan kedamaian. Namun, sebelum doa itu selesai, tiba-tiba terdengar suara keras seperti pintu yang dibanting lilin-lilin di sekitar mereka berkedip dan hampir mati, namun mereka tetap menyala, memberikan cahaya. Samar di tengah kegelapan. Bapak Rudi merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Pak Jaya, kita harus segera menyelesaikan ini, katanya dengan suara gemetar. Pak Jaya mempercepat doanya, namun tiba-tiba suara tangisan anak-anak mulai terdengar lagi, semakin jelas dan mendekat. Arwah-arwah anak kecil itu muncul di sekitar mereka, menatap mereka dengan mata kosong yang penuh penderitaan. Salah satu dari arwah itu, yang tampak paling tua, maju ke depan dan menatap Bapak Rudi dengan tatapan yang memilukan. "Tolong kami," bisiknya dengan suara yang terdengar seperti angin. Bapak Rudi merasakan hatinya tersayat. "Kami di sini untuk membantu kalian," katanya pelan. "Kami mencoba memberikan kalian kedamaian, agar kalian bisa pergi dari tempat ini." Arwah itu menggeleng pelan, dan Bapak Rudi menyadari bahwa kedamaian yang mereka cari tidak bisa ditemukan hanya dengan doa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka di sana, sesuatu yang tidak bisa diputus hanya dengan kata-kata. Pak Jaya menyadari hal yang sama. "Kita perlu tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan," bisiknya pada Bapak Rudi. Mereka berdua berdiri dalam diam, mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, arwah anak kecil itu menunjuk ke arah altar, ke arah kotak kayu kecil yang mereka temukan di kuburan. Kotak itu mulai bergetar, dan ketika mereka membukanya, mereka melihat bahwa benda-benda di dalamnya, kain, boneka, dan buku kecil, mulai berubah bentuk, seolah-olah menjadi lebih jelas dan nyata.
Pak Jaya memegang buku kecil itu dengan hati-hati, dan saat dia membukanya, dia melihat bahwa tulisan di dalamnya mulai memudar, digantikan oleh kata-kata baru yang terbentuk dari kegelapan. Kata-kata itu berbicara tentang pengorbanan, tentang dosa yang tidak bisa dihapus, dan tentang arwah-arwah yang terperangkap dalam siklus yang tak berujung. Bapak Rudi membaca kata-kata itu dengan penuh ketakutan. Mereka tidak bisa pergi karena mereka tidak pernah benar-benar diakui. Dosa keluarga itu harus diakui secara penuh, dan pengorbanan mereka harus dihormati. Pak Jaya menatap arwah-arwah itu dengan sedih. Kami mengakui dosa-dosa itu. Kami mengakui bahwa keluarga kalian membuat kesalahan besar, dan kami memohon agar kalian diberi kedamaian. Arwah anak kecil itu menatap mereka sejenak, sebelum mulai menghilang, satu persatu, ke dalam kegelapan. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi ada perasaan bahwa mereka akhirnya mulai menerima pengakuan yang telah lama mereka tunggu. Ketika arwah terakhir menghilang, suasana di kapel berubah menjadi tenang. Udara yang berat dan penuh dengan kegelapan mulai menghilang, digantikan oleh perasaan damai yang samar-samar. Pak Jaya dan Bapak Rudi berdiri dalam keheningan, merasa bahwa mereka akhirnya berhasil memberikan sedikit kedamaian kepada arwah-arwah itu. Mereka tahu bahwa ini mungkin bukan akhir dari semuanya, tetapi setidaknya mereka telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Dengan hati yang lega, mereka meninggalkan kapel, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang mereka. Dan berharap bahwa arwah-arwah yang pernah terperangkap di sana, akhirnya bisa menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Bapak Rudi dan keluarganya mulai merasakan perubahan di rumah mereka. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari, dan suasana di rumah mulai terasa lebih ringan. Mereka juga mendengar kabar bahwa kapel tua itu, akhirnya akan dipugar dan dijadikan monumen sejarah, sebagai pengingat akan masa lalu yang kelam. Meskipun banyak yang tidak tahu kebenaran di balik sejarah itu, Bapak Rudi dan Pak Jaya tahu bahwa mereka telah berusaha yang terbaik, untuk memberikan kedamaian kepada arwah-arwah yang pernah terperangkap di sana. Namun, meskipun semuanya tampak berakhir dengan damai, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Bapak Rudi. Dia tahu bahwa arwah-arwah itu mungkin telah menemukan kedamaian, tetapi bayangan masa lalu itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Perjanjian gelap itu telah meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus begitu saja. Bapak Rudi berdiri di depan jendela rumahnya, menatap keluar dengan perasaan campur aduk. Dia sadar bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah semua yang terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup, meninggalkan masa lalu di belakang, dan fokus pada masa depan. Di dalam hatinya, Bapak Rudi berdoa agar tidak ada lagi yang mengalami apa yang mereka alami. Ketika malam tiba, Bapak Rudi menutup jendela dan menarik tirai, berharap bahwa mimpi buruk mereka akhirnya benar-benar berakhir. Namun, dalam hati kecilnya, dia selalu waspada, sadar bahwa kegelapan bisa kembali kapan saja, membawa serta bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih telah mengikuti kisah mencekam kali ini. Ingat, apa yang kita bicarakan tadi bukan hanya sekadar cerita, tapi mungkin saja ada kebenaran di baliknya. Jika kalian berani, coba kunjungi kuburan itu sendiri, tapi ingat, tidak semua arwah beristirahat dengan tenang. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini jika kalian suka. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selalu waspada, karena kegelapan bisa saja mengintai di sekitar kita.